Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Reza selaku dosen pengampu mata kuliah Komputer Matematika Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wolfram Alpha, penerapan di bidang kalkulus ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka di websitenya. Kita bisa ketikkan Wolfram. Kita pilih di matematik ya, karena kita akan membahas kalkulus pada matematika. Nah, untuk tampilannya nanti seperti ini ya teman-teman. Di sini ada beberapa materi pada matematika. Ada di elementary math, algebra, kalkulus dan analisis, ada di differential equation, geometri, dan masih banyak lainnya teman-teman ya. Nah, untuk video aku kali ini kita akan fokus membahas materi ada di kalkulus ya. Nah, untuk di sini kita ada tampilan dari Wolfram Alpha Matematika. Karena kita akan membahas kalkulus, jadi kita berfokus di kalkulus dan analisis. Kita coba translate. Nah, di sini di keterangannya kalkulus dan analisis ialah menghitung integral, turunan, dan limit serta menganalisis jumlah, produk, dan deret. Kita bisa klik di sini. Nah, untuk tampilan di materi kalkulus pada Wolfram Alpha-nya nanti seperti ini teman-teman ya. Di sini kita disuguhkan ada di integral, ada di derivatif, ada di batasan atau limit jika kita non-translate, di limits, ada di sequences, produk, series expansion, vector, integral transform, continuous, dan masih banyak lainnya ya teman-teman ya. Nah, untuk di integral ini bisa digunakan menghitung integral tentu dan tak tentu dari suatu fungsi. Kita mengintegrasikan terhadap satu atau lebih variabel. Nah, di sini disediakan beberapa contoh ya. Semisal ada di hitunglah integral tak tentu dari persoalan di bawah ini. Untuk yang kedua ada di hitunglah integral tentu. Yang ketiga ada di hitunglah integral tak wajar. Jadi di sini kita sudah disuguhkan untuk 3 contoh materi integral, ada di integral tentu, tak wajar. Nah, sebagai contoh, coba kita klik salah satu. Seumpama saya mau melihat penyelesaian dari integral tak tentu di Wolfram Alpha. Kita bisa klik di sini. Nah, otomatis Wolfram Alpha akan mengarahkan ke halaman di mana penyelesaian soal tersebut akan dikerjakan. Nah, untuk tampilannya nanti seperti ini teman-teman ya. Jadi, ketika kita ingin menyelesaikan integral tak tentu, kita bisa ketik integralkan X. Untuk dipangkat kita bisa beri tanda seperti ini, X kuadrat sin pangkat 3 X dx. Untuk hasil dari integral tak tentu tersebut, untuk penyelesaiannya ada di bawah. Di sini, integral X kuadrat sin pangkat 3 X dx adalah 1/108. Bisa dilihat ya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan step by stepnya, dari grafiknya juga sudah digambarkan untuk bentuk integral yang diperluas. Jika diperluas nanti bentuknya seperti ini teman-teman ya. Dan untuk bentuk alternatif, jika kita menggunakan asumsi X lebih dari 0, untuk bentuknya nanti akan seperti ini ya. Ketika kita perluas menggunakan bentuk trigonometri, maka untuk hasilnya nanti seperti ini. Jadi di Wolfram Alpha ini memberikan jawaban dari segala bentuk penyelesaian yang ada di matematika. Nah, sangatlah canggih ya teman-teman ya. Ada bentuk alternatif dan masih banyak lainnya.
Ini ada beberapa bentuk integral tertentunya, bisa kita lihat. Oke, kita bisa kembali. Kita lanjutkan di derivatif. Derivatif ini merupakan turunan fungsi tunggal atau multivariat. Nah, ini digunakan untuk menghitung turunan parsial ekspresi dengan lebih satu variabel. Contoh, di sini kita disajikan 3 contoh. Ada di turunan dari X pangkat 4 sin X. Ada di hitung turunan yang lebih tinggi. Ada di bentuk parsial. Seumpama saya ambil salah satu dari derivatif ini ya. Untuk contoh soal saya ambil di turunan parsial. Kita bisa klik. Kita tunggu Wolfram Alpha menyelesaikan dari persoalan tersebut. Nah, akan muncul teman-teman ya. Untuk hasilnya diperoleh 2x y pangkat 4, 4x pangkat 2 y pangkat 3. Jadi di sini kita akan disajikan untuk penyelesaian ataupun hasil bisa dalam bentuk gambar 3 dimensi. Jika persamaan tersebut kita gambarkan, maka gambarnya akan seperti ini. Jadi banyak sekali teman-teman ya, ketika kita menyelesaikan di vektor akan muncul seperti ini untuk penyelesaiannya. Dan untuk di akar, nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Itu tadi untuk contoh soal dari materi derivatif. Kita lanjut di batasan atau limit, seumpama saya ke non-translate ya. Limits, batas suatu fungsi saat mendekati suatu titik tunggal atau secara asimptotik beberapa contoh soal, seumpama saya pakai di limit sin X min X per X pangkat 3, kita bisa klik. Nah, untuk penyelesaiannya Wolfram Alpha akan menyelesaikan dari persoalan limit tersebut, sehingga dihasilkan untuk limit X mendekati 0 sin X min X per X pangkat 3 adalah min 1/6. Ketika kita ingin melihat langkah demi langkah, kita bisa klik di sini. Akan muncul teman-teman ya. Karena Wolfram Alpha saya tidak pro, jadi untuk stepnya kita hanya bisa melihat sebagian ya teman-teman. Di sini juga sudah disediakan dalam bentuk grafiknya, ada seperti ini. Di sini juga ada ekspansi deret pada X sama dengan 0, hasilnya akan seperti ini. Jadi, untuk aplikasi atau software Wolfram Alpha ini sangatlah cocok ya bagi atau ketika kita ingin mengecek atau mengoreksi hasil dari pengerjaan soal matematika kita, karena di sini sangatlah membantu. Selain memunculkan jawaban, di sini juga menyediakan solusi langkah demi langkah. Kita kembali lagi, kita selanjutnya kita coba untuk memasukkan persoalan secara manual. Kan tadi saya mencoba memasukkan beberapa soal yang sudah disediakan di fitur Wolfram Alpha. Ada di limit, integral, derivatif, ada beberapa contoh soal lainnya. Sekarang kita coba untuk masukkan soal secara otomatis. Oke, langsung saja. Kita ke tampilan awal. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Kita bisa ketikkan soal kita di enter what you want to calculate. Kita bisa ketikkan, seumpama saya punya soal seperti ini. Soal integral tak tentu. Nah, kita bisa langsung ketikkan saja rumusnya di Wolfram Alpha. Kita ketik in, nama relatif mewakili integral.
kurung buka, kita masukkan soalnya 6x, akar kita gunakan di fitur mat input, akar 3, kita pakai ini, x pangkat a pangkat 2 plus, karena plus masih masuk di dalam akar, kita masukkan 5, kemudian spasi dx. Kita klik enter atau kita bisa klik di compute input. Nah, Wolfram Alpha akan menyelesaikan dari Wolfram Alpha akan menyelesaikan dari persoalan yang kita masukkan. Di sini kita tertuliskan integral tak tentu dari persoalan yang kita masukkan ada di integral 6x akar 3x kuadrat plus 5 dx. Hasilnya ada di 2/3 kurung buka 3x kuadrat plus 5 3 pangkat 3/2 plus C atau konstanta ya. Nah, ketika digambarkan dalam grafik, maka gambarnya akan seperti ini. Kita bisa mengecek ya, apakah persoalan yang kita tuliskan sudah sesuai dengan penyelesaian yang diselesaikan oleh Wolfram Alpha. Di sini juga tertuliskan untuk bentuk integral yang diperluas. Ketika kita disuruh mencari atau menentukan bentuk integral yang diperluas, maka di Wolfram Alpha ini sudah menyediakan beberapa jawaban ya teman-teman ya. Untuk jawabannya seperti ini, ketika kita disuruh ekspansi deret integral pada x sama dengan 0, maka hasilnya ada seperti ini. Jadi Wolfram Alpha ini menyediakan beberapa penyelesaian masalah dalam segala bentuk. Ketika kita menyelesaikan dalam bentuk ekspansi deret integral pada x sama dengan min 1 pangkat 5/3. Untuk penyelesaiannya nanti seperti ini. Ekspansi deret pada integral 5/3. Jadi banyak sekali teman-teman ya. Ketika kita ingin menyelesaikan ekspansi di x sama dengan tak hingga, hasilnya akan seperti ini. Jadi fitur di Wolfram Alpha ini sangatlah banyak. Kita bisa koreksi untuk jawabannya sesuai dengan persoalan yang kita masukkan. Oke, kita masuk di contoh persoalan yang kedua. Kita hapus terlebih dahulu. Seumpama saya ada persoalan di limit, kita bisa pilih di mat input di limit. Nah, kita masukkan ya persoalannya ada di x mendekati 2. Di sini saya masukkan 3x min 6 di x plus 2. Nah, oke, kita klik enter. Kita tunggu ya. Nah, untuk di sini Wolfram Alpha akan menyelesaikan dari persoalan di limit tersebut. Jadi untuk nilai dari limit x mendekati 2, 3x min 6 per x ditambah 2 adalah 0. Ketika digambarkan dalam suatu grafik, maka gambarnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Ketika kita menyelesaikan di series expansion at bila x sama dengan 2, maka diperoleh hasilnya nanti seperti ini. Jadi untuk penggunaan limit atau materi matematika yang lainnya di Wolfram Alpha seperti itu teman-teman ya. Kita masuk di persoalan yang ketiga.
apabila kita ada soal integral tentu, teman-teman ya. Kita bisa hapus terlebih dahulu untuk persoalannya. Integral tentu, kita bisa menggunakan fitur di integral tentu. Kita klik. Batas bawah ada di 2, misal atas 3. Bentuk integral ada di integral x kuadrat dx. Oke, kita langsung masukkan saja. Nah, di sini untuk nilai dari integral tentu yang memiliki batas bawah 2 dan batas atas 3 x kuadrat dx, hasilnya ada di 19/3. Jika kita nilai ini setara dengan 6,333. Nah, ketika kita visualisasikan dalam bentuk grafik, maka untuk gambarnya integralnya nanti seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk penyelesaian di integral tentu di aplikasi di software Wolfram Alpha seperti itu teman-teman ya. Nah, cukup sekian teman-teman untuk pemaparan materi kalkulus integral pada website atau perangkat software di Wolfram Alpha. Nah, semoga membantu. Terima kasih.